Terletak di antara Qatar dan Arab Saudi, Bahrain adalah sebuah negara Islam di Timur Tengah yang sekilas terlihat biasa-biasa saja. Namun tahukah kamu, negara Muslim yang satu ini ternyata memiliki kehidupan dengan budaya kebebasan, layaknya negara-negara di Eropa. Bahkan menurut sebagian orang, dikatakan tingkat kebebasan di negara ini terlampau tinggi, hingga disebut sebagai negara paling liberal di Timur Tengah dan bahkan di dunia. Benarkah demikian? Mari kita simak videonya berikut ini. Memiliki nama lengkap The Kingdom of Bahrain atau Kerajaan Bahrain, adalah nama resmi dari negara Bahrain yang merupakan negara Muslim terkecil di Timur Tengah, dan negara terkecil ketiga di Asia setelah Singapura dan Maladewa. Dengan luas wilayah daratan hanya sekitar 786,5 km persegi, negara ini terletak di antara Qatar di barat dan Arab Saudi di sebelah selatan dan timur di kawasan Teluk Persia, yang secara geografis termasuk wilayah Asia Barat. Bahrain yang merupakan negara kepulauan ini, memiliki jumlah pulau sekitar 33 pulau termasuk reklamasi, dengan pulau terbesar atau pulau utama yang disebut Pulau Bahrain. Berdasarkan etnisnya, penduduk Bahrain berasal dari beberapa suku, meliputi Syiah Bahrain, yang dibagi menjadi dua kelompok etnis utama, yaitu Baharna dan Ajam, serta Sunni Bahrain, yang juga dibagi menjadi dua kelompok etnis utama, yaitu Arab dan Huala. Hanya ada satu etnis minoritas di negara ini, yaitu suku Hasawi dari Al-Hasa, yang termasuk kelompok Syiah Bahrain. Sunni Bahrain dari etnis Arab, adalah kelompok etnis paling berpengaruh di Bahrain, yang memegang sebagian besar posisi penting pemerintahan dan monarki di negara ini. Bahrain adalah negara berdaulat terpadat keempat di dunia, dengan kepadatan penduduk sekitar 1.955 orang per kilometer persegi. Dengan jumlah populasi pada Maret 2024 sekitar 1.494.368 jiwa, mayoritas penduduk di Bahrain merupakan Muslim beragama Islam, yaitu sekitar 81,2% dari total penduduknya. Sementara agama lain seperti Kristen, Hindu, dan kepercayaan lainnya sebesar 18,8%. Tidak ada angka resmi mengenai proporsi Syiah dan Sunni di kalangan Muslim Bahrain. Namun menurut Atlas of Humanity, diketahui sekitar 70% dari total Muslim di Bahrain adalah Syiah. Untuk bahasa, secara resmi Bahrain menggunakan bahasa Arab yang dituturkan dalam dua dialek utama, yaitu dialek Arab Baharna yang dituturkan oleh masyarakat Syiah Baharna, dan dialek Arab Teluk yang dituturkan oleh kebanyakan masyarakat Sunni Arab. Selain itu, ada pula bahasa Inggris, Parsi, Urdu, dan Malayalam yang dituturkan oleh sebagian penduduk Bahrain. Sejarah Bahrain dapat ditelusuri kembali sejak ribuan tahun lalu, di mana pulau ini dulunya diyakini menjadi pusat perdagangan yang penting sejak peradaban kuno. Pada sekitar abad ke-16, negara ini merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, yang kemudian dikuasai oleh bangsa Portugis. Hingga pada tahun 1783, dinasti Al-Khalifah, yang sekarang berkuasa di Bahrain, mengambil alih kekuasaan dan memulai periode pemerintahan mereka kembali. Bahrain secara resmi memperoleh kemerdekaan penuhnya dari Inggris pada 15 Agustus 1971, dan sejak itu negara ini telah mengembangkan ekonominya dengan cepat, berkat sumber daya alamnya seperti minyak dan gas alam. Pada tahun 2021, negara ini mencatat penghasilan PDB per kapita sebesar 26.562 dolar Amerika, yang sebagian besar diperoleh dari sektor migas. Bahrain adalah negara pertama penghasil minyak, yang tampaknya juga akan menjadi negara pertama yang kehabisan minyak di kawasan Teluk. Sehingga negara ini secara bertahap mulai mengubah strategi ekonomi, yang tadinya hanya berbasis industri, kini mulai merambah ke sektor keuangan atau perbankan, teknologi informasi, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, ancaman pengangguran dan kemiskinan juga mulai menjadi permasalahan yang sangat serius saat ini. Di mana kondisi ini akan semakin sulit dihadapi, seiring dengan menipisnya persediaan minyak serta pasokan air bersih di Bahrain. Hampir separuh tenaga kerja di negara ini adalah orang asing yang datang dari beberapa negara, seperti India, Pakistan, Filipina, dan lain sebagainya. Menurut beberapa sumber, gaji rata-rata TKI di negara ini bisa mencapai kisaran 930 dolar Amerika atau sekitar 14 juta rupiah per bulan.
Untuk mata uang resmi yang digunakan di negara ini adalah dinar Bahrain dengan kode BHD. Dinar Bahrain adalah mata uang dengan nilai tukar tertinggi kedua di dunia setelah dinar Kuwait, dengan nilai tukar 1 dinar Bahrain saat ini setara dengan Rp41.785. Bahrain terkenal memiliki kebebasan dalam kehidupan sosial, termasuk kebebasan beragama yang lebih besar daripada kebanyakan negara Teluk lainnya. Sehingga negara ini dianggap strategis sebagai pusat aktivitas rohani. Namun besarnya kebebasan ini juga menjadi polemik, dikarenakan banyaknya masalah moralitas yang terjadi. Bahkan menurut sebagian orang, dikatakan tingkat kebebasan di negara ini terlampau tinggi, hingga disebut sebagai negara paling liberal di Timur Tengah dan bahkan di dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan negara Arab Saudi meskipun mereka bertetangga. Umumnya, negara yang dihuni oleh mayoritas Muslim beragama Islam memiliki aturan yang lebih ketat, terutama terkait perilaku sosial dan keagamaan. Namun berbeda dengan negara yang satu ini. Aturan yang bebas di Bahrain dengan mudah bisa menerima semua orang masuk ke sana, membuat banyak pengunjung dari berbagai negara termasuk Arab Saudi dan Kuwait datang ke negara ini untuk bersenang-senang menikmati suasana yang lebih bebas, terutama di kota Manama. Manama adalah ibu kota negara Bahrain yang merupakan kota terbesar di negara ini, dengan kepadatan penduduk mencapai sekitar 6.600 orang per kilometer persegi. Terletak di ujung timur laut Pulau Bahrain di Teluk Persia, kota yang disebut sebagai pusat komersial ini memiliki luas sekitar 30 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih kurang 200.000 jiwa. Kota Manama ini sangat terkenal dengan kehidupan bebasnya, termasuk kebebasan mengkonsumsi alkohol. Kehidupan malam orang-orang di Manama biasanya diisi dengan minum-minuman beralkohol, dan tak jarang banyak orang yang datang ke sini hanya karena ingin menenggak alkohol secara bebas, termasuk kesempatan untuk bergaul dengan lawan jenis di bar serta klub malam. Segala sesuatu di kota Manama ini sudah seperti layaknya di negara-negara barat, termasuk keberadaan tempat-tempat hiburan, klub-klub malam untuk mengadakan pesta, dan lain sebagainya. Aturan yang diberikan kota ini juga tidak begitu ketat, sehingga Manama menjadi kota yang paling banyak dan sering dikunjungi di kawasan Timur Tengah. Negara Bahrain dapat dijangkau dengan penerbangan dari Jakarta melalui transit atau hub di beberapa negara, seperti Filipina, Turki, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Hingga saat ini belum ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Bahrain, maupun sebaliknya. Biaya penerbangan tentunya akan bervariasi, mulai dari Rp4,8 juta per orang sekali jalan, tergantung dari jenis maskapai, tempat transit, dan juga periode perjalanan. Sebagai negara kepulauan, Bahrain memiliki banyak pantai indah yang menarik, namun sayangnya, tidak semua orang bisa menikmati keindahannya. Sebab hampir sebagian besar pantai-pantai di Bahrain telah dikuasai oleh keluarga kerajaan, sementara sisanya dijual untuk dijadikan sebagai pantai pribadi. Hanya sekitar 5% saja dari pantai-pantai tersebut yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum, dan hanya orang-orang kaya saja yang bisa menikmati pantai-pantai di Bahrain ini. Dive Bahrain adalah taman hiburan bawah air terbesar di dunia, yang mencakup area seluas 100.000 meter persegi, dengan kedalaman sekitar 20 meter. Terletak di perairan utara sekitar 30 km dari Pulau Amwaj, taman bawah air ini dilengkapi dengan pesawat Boeing 747 sepanjang 70 meter, yang sengaja ditenggelamkan sebagai pusat observasi dan penelitian bagi para penyelam. Taman ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah Bahrain untuk memulihkan industri mutiara, dan membangun Bahrain sebagai pusat penyelaman di wilayah tersebut. Bahrain adalah salah satu negara yang terkenal sebagai penghasil mutiara laut terbaik di dunia. Mutiara laut di negara ini dibudidayakan secara tradisional, hingga membuatnya termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2012 lalu. Sayangnya, di zaman yang sudah canggih seperti sekarang, hanya ada sedikit penyelam yang masih mempertahankan tradisi ini. Bahrain merupakan negara Arab pertama yang mengadakan event balap mobil Formula 1. Bahkan, negara ini dipercaya menjadi tuan rumah ajang kompetisi Gulf Air Grand Prix yang diselenggarakan pada tahun 2004. Dan sejak itu, Bahrain sering mengadakan event-event balap mobil lainnya, termasuk drag racing, V8 Supercars, dan Desert 400. Tree of Life atau pohon kehidupan, adalah pohon prosopis cineraria setinggi 9,75 meter, yang telah berumur lebih dari 500 tahun. Pohon ini tumbuh pada sebuah bukit di daerah gurun yang tandus,
sekitar 2 km dari Jebel Dukhan, titik tertinggi di Bahrain, atau 40 km dari kota Manama. Sampai saat ini pohon tersebut masih tumbuh dengan baik, dan merupakan satu-satunya pohon yang mekar hijau di Bahrain. Sehingga pohon ini telah menjadi simbol sebagai pohon kehidupan di negara ini. Uniknya, tidak ada sumber air yang jelas di daerah ini yang dapat memberi nutrisi terhadap pohon tersebut selama berabad-abad, namun pohon ini bisa tumbuh dan bertahan hingga saat ini. Meskipun secara sosial kebanyakan masyarakat Bahrain terkenal dengan paham modern dan liberal, namun budaya mereka tetap kaya akan tradisi dan adat istiadat, termasuk tarian tradisional dan musik. Salah satu upacara tradisional yang terkenal di Bahrain adalah Hari Asyura. Hari Asyura mempunyai arti penting dalam kalender Islam di Bahrain, yang membawa makna spiritual dan sejarah bagi umat Islam Sunni dan Syiah di negara ini. Bagi mayoritas Islam Sunni, hari tersebut diperingati dengan berpuasa dan sholat khusus di masjid-masjid, yang menandakan sifat sucinya. Sebaliknya, bagi umat Syiah, Asyura adalah hari berkabung untuk memperingati hari tragis terbunuhnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad pada pertempuran Karbala. Dalam acara ini, komunitas Syiah akan terlibat dalam ritual yang meriah, menampilkan drama warna-warni yang menghidupkan kembali peristiwa pertempuran tersebut. Para peserta dengan penuh semangat mengambil peran Imam Hussein dan para pengikutnya yang menghadapi pasukan Umayyah. Namun hal ini juga menuai berbagai kritikan akibat praktik penyerangan diri atau takbir, yang menjadi salah satu aspek kontroversial dari upacara ini. Banyak ahli hukum Islam Syiah terkemuka, termasuk mendiang pemimpin Iran, Ayatollah Khomeini, mengecam tindakan tersebut, dan menganggapnya berlebihan di era modern ini. Namun sejumlah kecil tokoh agama terus menekankan pentingnya tindakan tersebut. Biasanya mereka akan beralasan bahwa tidak ada kerugian yang akan terjadi kepada mereka yang ikut serta dalam ritual tersebut. Meskipun Bahrain memiliki aturan bebas termasuk urusan pakaian, di mana aturan pakaian untuk wanita tidak terlalu ketat dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, namun ada baiknya kamu tetap menjaga kesopanan dan etika yang baik saat mengunjungi negara ini. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama tempat-tempat yang dianggap keramat atau bersejarah. Demikianlah video singkat negara Bahrain dan beberapa fakta unik yang dimilikinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.